warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadirin hadirat rahimakumullah, juga segenap mustami'in mustami'at al-kiram, mu'minin mu'minat, muslimin muslimat dimanapun berada, rahimakumullah wa hafizakum min kulli su'in wa makruhin fid dunya wa fil barzakh wa fil akhirah. Wabil khusus keluarga besar Bapak Haji Dedeng dan keluarga besar almarhum Bapak Haji Ateng, yang sangat dicintai dan sangat dimuliakan. Abuya secara pribadi dan atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Asy-Syifa wal Mahmudiyah menghaturkan beribu-ribu terima kasih kepada keluarga besar almarhum Bapak Haji Ateng atas segala andilnya di dalam perjuangan agama, perjuangan dakwah dari semenjak almarhum masih ada. Bukan sekedar ikut ngaji, tapi memperjuangkan bagaimana pengajian ini bisa menyebar, bagaimana manusia bisa hadir dalam majelis ilmu, bagaimana manusia bisa mendapatkan cahaya ilmu dari Allah. Semoga Allah membalasnya dengan sebaik-baiknya balasan dan meninggikan derajatnya dan melimpahkan rahmatnya dan barakahnya, keridhaannya kepada Bapak Haji Ateng dan keluarga besarnya, keturunannya.
terkhusus Bapak Haji Dedeng dan Ibu Hajah Nay. Juga acara yang mulia ini, yakni acara ta'ziman wa takriman, mengagungkan, memuliakan diisrakan dan dimi'rajkannya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan makna mengagungkan Allah yang mengisrakannya dan yang memi'rajkannya, dan mengagungkan yang diisrakan, yang dimi'rajkan, satu-satunya nabinya, rasulnya, hambanya, satu-satunya manusia, satu-satunya ciptaan Allah, yakni nabi kita, imam kita semua, junjunan alam semesta, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga mengagungkan waktu diisrakan dan dimi'rajkannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Rajab, bulan yang sangat diagungkan oleh Allah, dan juga tanggal 27 Rajab di malam Senin sehingga hari Senin mendapatkan kemuliaan tersendiri dari Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala mendhahirkan cahaya junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan wujud insan yang sempurna di muka bumi ini, yang disebut dengan maulid pada hari Senin. Dan juga beliau diangkat sebagai Rasul pada malam Senin, dan juga beliau ketika berangkat hijrah atas perintah Allah dari Makkah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah pada malam Senin, lahir malam Senin. Subhanallah, diisrakan, dimi'rajkan malam Senin, dan juga hijrahnya malam Senin. Sampai wafatnya pada hari Senin juga. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam selalu mensaumi hari Senin demi mengagungkan, mensyukuri, mengingat keagungan yang Allah anugerahkan kepada beliau, yang mana keagungan yang Allah anugerahkan kepada beliau tidak titik hanya sampai beliau saja, tapi juga terus melimpah kepada umatnya, kepada kita semua, hingga umatnya pun diperintahkan
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya atas perintah Allah juga. Karena Nabi tidak membuat aturan. Setiap apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, itu semua hakikatnya dari Allah, walaupun kita tidak menemukannya di dalam Al-Quran, ketika kita menemukan di dalam sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka siapapun hamba Allah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saum pada hari Senin mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah jalla jalaluhu wahda. Apalagi kalau ditambah diniatkan mengagungkan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus mengagungkan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus mengagungkan pengangkatannya sebagai Rasul, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus mengagungkan diturunkannya Al-Quran, surat yang paling pertama, yaitu pada malam diangkatnya Nabi kita sebagai Rasul. Pada malam Senin juga turunnya surat Iqra. Dan juga demi mengagungkan, insyaallah, malam diisrakan dan dimi'rajkan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka pahala saumnya nanti berlipat-lipat. Ya, ini saran, masukan dari Buya. Siapa yang ingin pahala saum hari Seninnya melebihi pahala orang yang saum hari Senin yang dengan hanya niat menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah maka tambah ya dengan ta'zim, tambah ta'zim, mengingat anugerah dan syukur kepada Allah atas anugerah yang Allah anugerahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita sebagai umatnya ila akhir zaman, sampai akhir zaman, yang Allah anugerahkan melalui hari Senin, melalui malam Senin. Begitu pula ketika kita saum pada bulan Rajab, disunnahkan di awal bulan saum, mau bulan Rajab atau bukan, di tengah bulan sunnah saum, di akhir bulan sunnah saum, setiap Seninnya, Kamisnya sunnah saum, setiap hari Jumatnya juga sunnah saum, dan juga sunnah saum Nabi Daud seling satu hari. Kalau saumnya di bulan Rajab dengan ditambah niat mengagungkan Rajab, dan maka pahalanya bertambah. Pahalanya bertambah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya bahwa tiada lain semua manusia nanti dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat ala qadri niyatihim, sesuai dengan ukuran niatnya, yakni kebaikan yang dia terima, keburukan yang dia terima, sesuai dengan apa yang pernah dia niatkan di waktu hidupnya di dunia, ya, di waktu hidupnya di dunia. Karena sahnya amal untuk bisa diterima oleh Allah, untuk bisa mendapatkan pahala dari Allah, bin niat, dengan niat. Innamal a'malu bin niat, begitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula innamal a'malu bin niat, ini maknanya bagi siksaan pun juga sama. Innamal a'malu bin niat,
tiada lain ya, bahwa balasan dari amal buruk pun, yakni dari maksiat-maksiat pun ya, binniyati, dengan apa? Dengan niat. Kebaikan tanpa niat tidak menjadi amal soleh yang akan diterima oleh Allah, yang akan mendapatkan pahala. Begitu pula kalau yang disebut keburukan, kejelekan, tapi sesungguhnya di dalam hatinya tidak ada niat sama sekali, tidak jadi keburukan, walaupun dohirnya adalah keburukan. Semuanya bin niat, yang menentukannya adalah niat. Maka jangan lupa, di dalam segala hal selama kita ingat, segala gerak-gerik kita usahakan niati oleh kita, imma melaksanakan perintah Allah, juga wa imma menjauhi larangan Allah. Ketika melakukan apa saja, hatta dalam bisnis, hatta dalam rumah tangga, hatta berbicara dan diamnya, hatta gerak dan diamnya, hatta ketika kita tidur dan bangunnya, ketika kita makan dan tidak makannya, ketika kita mandi, ketika kita membersihkan badan, pakaian, tempat, kan? Apa saja kegiatan kita usahakan dan niati ibadah kepada Allah. Namun harus tahu dulu apa yang disebut ibadah di dalam apa yang kita amalkan itu, apa yang disebut dosa, haram atau makruh di dalam apa yang kita tinggalkan itu, agar sesuai ya, niat kita dengan apa yang kita lakukan dan apa yang kita tinggalkan. Allah, acara kita ini alhamdulillah sahibul bait, dan kita bersama-sama sudah mafhum kepada apa yang dimaksud oleh sahibul bait, bahwa kumpulan kita, pengajian kita ini, sholawatnya ya, pembacaan riwayat keagungan kehidupan, keagungan kelahiran, keagungan diciptakan, keagungan kedudukan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pujian-pujian kepada beliau dari awal, dan juga warna-warni kalimat thayyibah yang dibacakan. Ini semua tiada lain niatnya mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengagungkan semua syiar-syiar Allah, mengagungkan Al-Quran dan Sunnah, mengagungkan Islam, mengagungkan iman, mengagungkan ihsan, mengagungkan ilmu Allah, mengagungkan amal soleh, mengagungkan al-akhlakul karimah, mengagungkan niat-niat mulia, mengagungkan kalimat thayyibah, mengagungkan bulan Rajab, mengagungkan majlis ilmu, majlis zikir, mengagungkan diisrakan, dimi'rajkannya Rasulullah
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Termasuk tempat diisrakan baginda Nabi kita dan dimi'rajkannya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu Masjidil Haram dan tanah haram Makkah. Bukan semata-mata masjid saja, karena yang dimaksud dengan minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram, yakni dari tanah Makkah semuanya. Karena Rasulullah SAW waktu diberangkatkan dalam sebagian riwayat dari rumah, dalam sebagian riwayat. Dan juga Al-Masjidil Aqsa, dan juga tempat-tempat yang disolati oleh Nabi antara Makkah dan antara Masjidil Aqsa. Termasuk yang disolati adalah Madinah Al-Munawwarah, tanah haram Madinah yang diagungkan. Sampai ke langit, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai melintasi Sidratul Muntaha. Ini tempat-tempat dan alam yang diagungkan oleh Allah. Sampai maqamul mukafahah, maqam kedudukan dan tempat alam yang terkhusus, yang tidak tersentuh, tidak terjamah, tidak diketahui oleh semua malaikat Allah, oleh semua nabi dan semua rasul Allah, yang sangat jauh sekali. Tempat yang diciptakan oleh Allah, dikhususkan untuk pertemuan baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan Allah, untuk diperlihatkannya kedua mata baginda Rasulullah SAW kepada zat Allah, yakni dibuka hijabnya di sana. Dan juga untuk diperdengarkan kedua telinga Rasulullah SAW kepada firman Allah, yakni dibuka hijabnya di sana, sehingga bisa melihat zat yang maha qadim, yang maha suci dari segala sifat kekurangan, dan bisa mendengar firman Allah yang maha qadim. Dan juga di sana Rasulullah SAW menerima warna-warni anugerah dari Allah yang tidak diketahui apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi kita. Adapun yang dizahirkan, yang diceritakan oleh Nabi SAW hanya sebagian kecil saja. Di antaranya adalah sholat yang menjadi tiangnya agama seluruh umat muslim, di mana umat muslim di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikaruniai satu amalan, yang amalan tersebut sangat diistimewakan oleh Allah, sangat diunggulkan oleh Allah dari sekian amalan-amalan yang dilakukan oleh jasad yang zahir. Yang amalan ini secara keseluruhan yang Allah anugerahkan kepada muslimin umat Islam, tidak Allah anugerahkan kepada umat rasul-rasul terdahulu. Di mana dengan amalan ini, yakni amalan salat, maka semua bangunan agama bisa terbangun dengan baik. Dengan amalan salat, maka si hamba akan selalu terikat hatinya
dengan Tuhannya dan selalu terikat hatinya dengan Rasulnya. Secara khusus di dalam sholat ada munajat curhat kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Secara khusus di dalam sholat ada salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan terikat pula dengan muslimin muslimat, arwah mukminin mukminat dan para malaikat Allah. Karena secara khusus di dalam sholat ada salam ke sebelah kanan, salam ke sebelah kiri. Dan di dalam sholat, Masya Allah, ada pengagungan kepada Allah. Allahu Akbar. Di dalam sholat ada pujian kepada Allah. Di dalam sholat ada mensucikan Allah dari segala sifat kekurangannya, yaitu dengan tasbih. Di dalam sholat ada tahlil, ada kalimat tauhid, mengesahkan Allah, la ilaha illallah. Di dalam sholat ada ikrar, keimanan, keyakinan kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam salat, Masya Allah, ada doa-doa, Masya Allah, minta hidayah kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Minta ampunan kepada Allah, rabbighfirli. Minta rahmat kepada Allah, warhamni. Dan terus rabbighfirli warhamni wa ajburni. Minta juga diluaskan rizki, Masya Allah. Minta disugihkan, dikayakan. Minta ditambal segala kekurangan. Minta diselamatkan, Masya Allah. Bahkan minta hidayah selain dalam ihdinas siratal mustaqim, wahdini, selamat, wa'afini, minta selamat, minta sehat, sehat wal afiyah wa'afini itu. Wa'fu anni, minta dihapus segala catatan-catatan kejelekan, subhanallah. Warzuqni, minta rizki kepada Allah. Lengkap dalam sholat, lengkap. Segala yang diinginkan oleh manusia di dunia, di kubur dan di akhirat, doanya sudah Allah simpan dalam sholat. Cuma sayangnya, ya, Masya Allah, cuma sayangnya tidak sedikit orang yang tidak tahu kepada rahasia sholat, hikmah dan faidah sholat. Cuma sayangnya tidak sedikit orang yang tidak memahami apa yang dia ucapkan kepada Tuhannya. Bahkan tidak merasakan bahwa dia berdiri, dia duduk, dia rukuk dan sujud di hadapan Tuhannya. Bahkan tidak sadar bahwa dia sedang curhat kepada Tuhannya. Tidak sadar bahwa dia sedang dilihat, didengar, disaksi oleh Tuhannya. Tidak sadar Allah bahwa dia sedang berdoa kepada Tuhannya, meminta apa yang dibutuhkan, diinginkan bagi kemaslahatan dunianya, bagi agamanya, bagi akhiratnya. Allah, Masya Allah. Kalau orang sholatnya sholat yang sadar, bukan sholat orang gila, tapi sholat yang sadar, maka sholat orang yang sadar akan mendapatkan
apresiasi dari Allah dan akan mendapatkan ridho Allah, cinta Allah, sayang Allah, keberkahan dan segala yang diinginkan, yang diminta oleh hambanya di dalam sholatnya. Selesai sholat, Masya Allah, selesai sholat tinggal menunggu, punya harapan yang besar karena barusan saya sudah meminta kepada Allah ini. Selesai sholat punya harapan diampuni dosanya, selesai sholat punya harapan dibimbing hatinya dengan hidayahnya, selesai sholat punya harapan bisa selamat dari segala yang tidak diinginkan, dari segala musibah dan bala. Selesai sholat punya harapan diangkat derajatnya. Mintakan kepada Allah, warfa'ni. Allah. Selesai sholat bagaimana tidak bahagia hatinya, sudah curhat kepada Rabbul Alamin dan meyakini bahwa Rabbul Alamin mendengar, melihat, dan meyakini bahwa Rabbul Alamin akan mengabulkan keinginannya. Allah. Sudah selesai sholat, hatinya bahagia. Kenapa? Karena sudah berhubungan dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah salam kepada beliau. Allah. Yang mana Rasulullah SAW di dalam hadisnya pernah menyatakan bahwa semua amal umatnya oleh Allah diperlihatkan kepadanya. Artinya Rasulullah SAW melihat, Rasulullah SAW tahu apa yang diamalkan, apa yang diucapkan, dan Rasulullah mendengar. Dalam hadisnya Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa salam umatnya kepadanya semuanya dijawab oleh beliau, hatta ketika beliau sudah ada di alam barzakh. Apakah kita ketika mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, kita menganggap Rasulullah tidak tahu? Kita menganggap Rasulullah tidak mendengar? Kita menganggap Rasulullah SAW tidak akan menjawab salam kita? Menganggap Rasulullah SAW buta? Innalillah. Siapa orang yang salatnya sadar, bukan salatnya orang gila, sadar salatnya, kan? Bagaimana tidak bahagia? Sudah curhat kepada Rasulullah, sudah salam kepada Rasulullah, punya harapan mendapatkan jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Maka sangat diperlukan khusyuk. Untuk apa? Khusyuk untuk apa? Kan? Salah satu hikmah perlunya khusyuk, ingat, agar kita punya harapan. Karena sholat tanpa khusyuk, lalu kamu minta apa? Kesulitanmu apa? Sudah minta apa kepada Tuhanmu? Kamu ngomong sama siapa? Apakah kamu berdiri di atas sajadah sendirian? Allah dan Rasul tidak tahu, buta. Apakah kamu ngomong sendiri? Allah tidak mendengar, Nabimu tidak mendengar. Innalillah. Pahami. Pahami. Ingat, karena sholat yang tidak khusyuk adalah sholatnya orang gila. Dia tidak sadar apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, apa dia. Nah, kalau dia sudah sembuh, sudah waras, kalau ditanya kamu pernah ini, enggak, saya enggak tahu, enggak, saya enggak ingat itu kan. Allah. Minimal, ya kan? Khusyuk itu minimal satu. Ketika kita mengucapkan wajhatu wajhiyya, ya Allah, saya menghadapkan wajah hati saya
lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kepada zat yang menciptakan semua langit dan bumi tanpa terpaksa ya Rabb, hanifan, dan hamba tunduk musliman, dan hamba tidak masuk kepada kelompok yang musyrik kepada Engkau ya Allah. Satu, itu harus khusyuk ya. Kalau sudah membaca wajah tu wajah, lalu kita setelahnya kita ingat bahwa ketika kita mengucapkan wajah tu wajah, kita tidak sadar. Nah, ulangi lagi wajah tu wajah. Allah. Kalau belum masuk kepada Fatihah. Yang kedua, setidaknya khusyuk itu di dalam mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kan kita secara khusus berbicara kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'inu, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan ya Allah. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah. Allah, 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 Allah. Jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa. Lalu jangan sampai lupa ketika kita mengucapkan tasyahud, at-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Penghormatan yang diberkahkan dan solawat yang baik-baik lillah, semuanya milik Allah. Lalu ketika mengucapkan salam kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jangan sampai hilang ingatan kita, jangan sampai hilang ya. Lalu ketika mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, minimal ke sebelah kanan saja, minimal ke sebelah kanan saja. Lalu ya, kamu salam sama siapa? Ingat, ajaran sholat bukan ajarannya orang gila ngomong sendiri, bukan ya. Allah. Maka dengan sholat manusia ya akan berubah alam hatinya. Yang tadinya alam hatinya penuh dengan akhlak yang tercela akan terkikis, akhlak yang tercela satu demi satu. Dengan hubungan hati yang kuat dengan Allah dalam sehari semalam 5 kali, hubungan hati yang kuat dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya. Setiap hari, setiap malam 5 kali saja, belum dengan qabliyah ba'diyahnya, belum dengan witirnya, belum dengan duha dan tahajud. Maka ketika sholatnya dibarengi dengan kekhusyuan, maka sholat itu tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu akan bisa melarang kita dari apa? Anil fahsya, dari keberanian hati kita kepada melakukan melakukan dosa, melakukan kejelekan-kejelekan fahsya itu, wal munkar, dan melakukan hal-hal yang munkar.
Dicegah nanti oleh sholat kita kalau sholatnya khusyuk. Maka kalau kita ingin tahu apakah sholat kita sudah benar atau belum, lihat kehidupan sehari-hari. Kalau masih berani melakukan dosa, berani melakukan maksiat, berani melakukan kezaliman, berani ghibah, berani menceritakan aib orang, berani dusta, berani jalir janji, dan berani menyakiti yang lain, ingat, berani melakukan kemunkaran, ketahuilah bahwa sholat kita, baik yang fardunya maupun yang sunnahnya, masih tidak berfungsi sama sekali. Tidak berfungsi sama sekali. Seharusnya sholat ini sesuai dengan janji Allah bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi kenapa kok dan saya masih berani melakukan maksiat, saya masih berani melakukan kezaliman kepada sesama, menyakiti hati sesama, ngomong yang menyakiti orang lain, nulis, bikin apa status menyakiti orang lain, itu kan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal saya rasa saya sholat benar, enggak benar. Artinya sholat kita semuanya tidak berfungsi, baik wajibnya maupun sunnahnya. Harusnya ditambah yang sunnah, lebih dahsyat lagi bentengnya. Tapi malah kadang sunnah juga sering, kan? Tapi malah sama sekali tidak ada benteng, sehingga setan menguasai hati dengan semena-mena. Allah. Dengan sholat, hamba-hamba Allah dijaga dari penyakit, hamba-hamba Allah disehatkan, hamba-hamba Allah dibersihkan. Karena orang melaksanakan sholat diawali dari membersihkan dirinya, pakaiannya, tempatnya dari najis, lalu membersihkan badannya, kan, dari hadas besar, hadas kecil, lalu juga dibersihkan lagi dari makanan, minuman, harta benda yang haram dan yang syubhat, termasuk tempatnya. Allah, ya kan? Kebersihan, Masya Allah, kebersihan. Allah dengan sholat, dosa-dosanya oleh Allah diampuni, derajatnya ditinggikan terus, naik. Allah dihujani dengan rahmat dan keberkahan, langkah-langkahnya diridhoi, dicintai, dihidayahi oleh Allah. Semua niat-niatnya, fikiran-fikirannya, perasaannya, perbuatannya dihidayahi oleh Allah. Karena setiap sholat minta hidayah kepada Allah, dijaga oleh Allah dari warna-warni musibah, karena dalam sholatnya minta agar diselamatkan Allah. Rizkinya akan dicukupkan oleh Allah dan akan diberkahkan oleh Allah kalau sholatnya benar, karena selalu minta rizki kepada Allah. Apalagi dalam sholat subuh, wa barik li fima a'tait, minta agar diberkahkan dalam segala yang Allah berikan kepada dirinya. Allah. Kebersihan terjaga dengan salat, kesehatan terjaga dengan salat. Salat merupakan olahraga, dan yang matching antara zahir dan antara hati, antara batiniyah. Riyadhah jasadiyah zahirah, riyadhah batiniyah, riyadhah qalbiyah. Allah, itulah salat. Tidak diberikan oleh Allah kepada yang lainnya. Namun tidak sedikit
Islam karena tidak tahunya kebodohannya kepada betapa agungnya salat ini, lalu mereka berani melalaikan salat, lalu mencari dukun sana sini, mencari doa yang mustajab sana sini. Allah, andai kata dia khusyuk dalam salatnya, benar dalam salatnya, dia fokus kepada Allah dalam salatnya, maka cukuplah salat yang menyukupi segala kebutuhannya dunia dan akhiratnya. Cukup salat. Bayangkan salat disebut tiang agama, di mana seluruh bangunan agama, amal apa saja tanpa salat amruk, tanpa salat tidak akan berdiri. Yang sudah berdiri salat lalaikan amruk. Allah. Dan salat ini anugerah yang datang langsung dari Allah tanpa memakai pelantara malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintahan salat, anugerah salat ini langsung dari Allah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengajarkannya kepada umat. Allah, mata rantainya bahwa umat ini dari Rasulullah SAW, Rasulullah dari Allah bila wasitah, tanpa pelantara. Ijazahnya langsung dari Allah kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa betapa hebatnya urusan salat. Urusan yang lainnya Rasulullah merintahkan kepada malaikat Jibril agar menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW mengamalkan, dan Rasulullah SAW lalu mengajarkan kepada yang lain. Begitu urusan salat, langsung Allah yatawalla amras salat binafsih. Allah subhanahu wa ta'ala mengurus urusan salat langsung dengan zatnya Allah jalla jalaluhu ada. Allah 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 Allah. Kita sekarang mengagungkan Isra Mi'raj, termasuk mengagungkan urusan salat. Alhamdulillah. Dan acara ini juga adalah acara akikahan almarhum cucu dari Pak Haji Dedeng yang meninggal dunia di dalam rahim ibunya, ya. Dalam rahim apa, sudah melahirkan? Sudah lahir? Sudah lahir dulu? Hah? Hah? Meninggal di dalam. Dan bayinya laki-laki, dikasih nama sama Buya, namanya Muhammad. Dan sekarang juga diakikahin, karena tetap sunnah akikah itu. Walaupun bayinya hanya keguguran, tetap disunnahkan akikah. Allah 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 Allah. Mudah-mudahan bayi ini nanti pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang tuanya, ditinggikan derajatnya oleh Allah, dan orang tuanya dikasih kesabaran, dan juga dikasih lagi oleh Allah, ya, anak yang saleh. Allah, kita bersyukur kepada Allah dengan acara yang mulia ini. Insya Allah kita mendapatkan warna-warni keberkahan dari Allah, warna-warni rahmat Allah, warna-warni karunia dari Allah. Mudah-mudahan kalimat ini manfaat, khususnya bagi yang ngomongnya, umumnya bagi siapa saja yang mendengarkannya, dan semua mendapat barakahnya. Seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, semua aib kita ditutupi oleh Allah, segala doa kita yang baik di sisi Allah dikabulkan oleh Allah. Panjang umur semua, sehat jasmani rohani semua
dilancarkan segala urusan, dilimpahi rizki hissi, rizki ma'nawi, zahir dan batin, dijauhkan dari segala bala, musibah, fitnah, dan juga dijauhkan dari wabah, dari penyakit, wabil khusus COVID, semoga secepatnya diangkat oleh Allah. Sirril Fatihah. Sekian yang bisa Buya sampaikan. Jangan lupa malam ini malam apa? Malam Kamis, rutinan malam Kamis ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.